doa dengan tema Islam adalah Mercu Suar Dunia. Acara pertama yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar Kembangan 10, Bapak Muhtaram SPD MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Yang dirahmati Allah, Dr. Safik Riza Basalamah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu Nora beserta jajarannya, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang dirahmati oleh Allah, Pak Fauzi, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, serta yang amat sangat saya banggakan, Bapak Ibu orang tua murid SMP Islam Al-Azhar 10, serta Bapak Ibu orang tua murid yang lain, barangkali ada yang bergabung. Karena insya Allah kami share di beberapa channel yang ada di kami. Yang pantas dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Semoga terlimpah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nabi yang begitu luar biasa, ketika kita panggil nama beliau di dalam salat kita, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka beliau menjawab, Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Insya Allah kita semuanya hafal mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Yang pertama mengenalkan diri, saya menggantikan Pak Nasihun. Beliau adalah guru spiritual saya. Alhamdulillah mudah-mudahan saya bisa melanjutkan apa yang sudah beliau rintis. Yang beliau rintis ada dua hal. Yang pertama adalah bahwa beliau meletakkan dasar adab terlebih dahulu sebelum anak-anak belajar mengenai ilmu. Sekali lagi, beliau meletakkan adab terlebih dahulu sebelum anak-anak belajar mengenai ilmu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk terkait hal ini, ada permasalahan yang sedang kami hadapi terkait dengan pandemi COVID ini, di mana anak-anak dan Bapak Ibu guru tidak bisa bertemu di satu pertemuan yang seperti biasanya, sehingga ada beberapa hal yang perlu digantikan oleh orang tua. Yaitu apa Bapak Ibu sekalian? Ketika kita belajar tentang ilmu agama mengenai sholat, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu biasanya di sekolah adalah bagaimana adab sholat, bagaimana adab menghadap Allah. Terkait penanaman adab dalam sholat ini, mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk tetap melaksanakannya di rumah, sehingga minimal anak-anak kita ketika yang bersangkutan sedang sholat, betul-betul bisa menikmati bahwa yang bersangkutan sedang berhadapan dengan yang maha kuasa, sehingga sholatnya tetap bisa khusyuk. Ini yang Pak Ihun pertama tanamkan. Yang kedua yang harus saya teruskan oleh Pak Nasihun adalah bahwa anak-anak kita hidup pada zaman yang berbeda. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ketika anak kita sadari betul bahwa nantinya mereka hidup pada zaman yang berbeda, salah satu yang membedakan adalah yang memaksa kita semuanya mulai dari pandemi ini adalah adanya perkembangan teknologi yang luar biasa dalam hal ilmu pengetahuan terkait dengan IT ya. Di mana yang tadinya pertemuan bisa langsung sekarang tidak bisa langsung. Oleh karena itu anak-anak sekalian ini harus kita bimbing untuk mampu paling tidak kita mengantarkan mereka menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut dengan bijak sehingga mereka bisa menghadapi dunia yang mereka akan hadapi yang berbeda dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, semoga dengan pengajian ini bisa memberikan dasar yang kuat kepada kita semuanya bahwa apapun kondisinya, Islam adalah satu hal yang akan kita terus kuatkan untuk generasi kita. Dan kita akan mengambil bagian dari orang-orang yang termasuk membela agama Islam tersebut. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memasuki acara puncak, yaitu tausiah kepada Ustadz Syafiq Riza Basalama. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhtaram sebagai Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 10 Kembangan ya. Yang saya hormati para pengurus penyelenggara Jamiah SMP Islam Al-Azhar 10 Kembangan dan para wali murid semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan untuk orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Amma ba'd. Subhanallah, tadi udah disebutkan pada kata sambutan bagaimana seharusnya seorang muslim tatkala beribadah dia memperhatikan adab, etika, agar dia menjadi muslim yang baik. Tema kita hari ini berkaitan dengan Islam mercusuar dunia. Habbatifillah, kemarin, ya, atau sehari sebelumnya, Indonesia digemparkan dengan berita seorang pemuda, seorang mahasiswa yang sepertinya muslim. Dia belajar di semester 1 di jurusan psikologi di Universitas Swasta di Jakarta yang bernama Satrio. Dia melakukan aksi vandalisme di rumah Allah Azza wa Jalla. Di musola yang hanya berjarak 50 meter dari rumah dia. Kenapa itu terjadi? Dengan tulisan-tulisan yang sungguh memalukan. Mengatakan saya kafir, anti-Islam, anti-agama, anti-khilafah. Apa sebenarnya yang terjadi? Tatkala generasi muda, ya mungkin bukan hanya dia salah satu saja, beranggapan bahwa Islam ini agama yang tidak baik. Bahwa Islam ini teroris, radikal. Sehingga Islam ini harus dikandangin. Nggak boleh dikasih ruang untuk bergerak. Usaha-usaha seperti itu mungkin ada. Ya, sebenarnya itu bukan usaha baru. Sejak lahirnya Islam. 1400 tahun yang lalu. Itu usaha untuk memojokkan Islam. Untuk mengkerdilkan peran Islam. Bahkan untuk menghilangkan Islam dari muka bumi ini, itu sudah ada dan sampai hari ini. Taib, coba dibuka firman Allah Azza wa Jalla di surat As-Saff ayat 8 dan 9. Taib, siapa yang mau baca? Karena kajian kita nih online, jadi insya Allah semua bisa ngelihat Qur'annya ya. Karena pedoman umat Islam ini Al-Quran. Kalau pengen tahu Islam tuh jangan dari lisan ana, tapi dari kalam Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, silakan dibaca. Siapa yang mau baca? Surat As-Saff ayat 8 dan 9.
Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Musyrik membencinya. Ahibati fillah. Kita ini harus bangga menjadi muslim. Irfa' ra'sak, angkat kepala dirimu dan katakan, ana muslim. Sampaikan kepada seluruh penduduk bumi ini. Sampaikan kepada setiap manusia yang ada di muka bumi. Engkau muslim. Allah akan memenangkan agama ini, jemaah. Di atas seluruh agama, iya. Walaupun orang-orang musyrik membenci. Nah, ahibati fillah, kenapa mereka kok ingin mematikan cahaya Allah ini? Kenapa mereka berpandangan buruk tentang Islam ini? Karena nggak ngerti Islam itu apa. Dia nggak paham. Kejadian Satrio yang melakukan vandalisme itu salah satu bukti bahwasanya ada usaha bagaimana Muslim Islamfobia. Ini salah satu bentuk Islamfobia, takut sama Islam. Kenapa engkau takut sama Islam? Islam akan membakar rumahmu. Islam akan membuat negeri ini jadi tenggelam dalam kefakiran. Hidup dalam kebrutalan. Apakah itu yang ada dalam pandangan orang-orang model Satrio? Atau dia yang termakan oleh media yang selalu memojokkan Islam? Mungkin sebagian membaca Al-Quran atau membaca ungkapan mereka yang Islamfobia mengatakan Al-Quran itu mengajarkan kepada pengikutnya untuk berperang. Untuk melakukan aksi terorisme. Untuk membegal. Untuk merampok kafilah-kafilah dagang. Dan Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan untuk memotivasi umat Islam berperang. Jamaah rahimakumullah. Tatkala kita melihat lukisan yang besar, tapi kita mendekat. Mata kita sampai ke pojok atau ujung tulisan. Kira-kira apa yang antum lihat? Kita akan melihat keindahan? Enggak. Yang ada kalau ternyata di situ adalah darah yang sedang menetes. Yang kita lihat, oh darah di lukisan ini. Coba engkau mundur ke belakang. 1 meter. Kalau lukisan itu luasnya ya 4 kali 4. Engkau mundur 1 meter, belum kelihatan semuanya. Mundur lagi 2 meter. Belum kelihatan semuanya. Semakin engkau mundur, semakin engkau akan melihat, ya Allah, ternyata lukisannya begitu indahnya. Ternyata darah tadi itu keluar
dari kaki seorang anak yang terluka, yang sedang diobatin sama ibunya. Subhanallah. Jadi bukan tentang pembunuhan di sana. Luka di kaki anak yang diobati sama ibunya. Lukisan itu menceritakan tentang kasih sayang. Tapi engkau melihat darah yang berceceran. Maka tatkala ada orang yang dikirimin satu ayat nih dalam Al-Quranul Karim, Anda bisa bacakan ayat-ayat itu. Yang menceritakan tentang perintah untuk berperang. 1 melawan 10. Nggak boleh mundur. Terus lawan. Ini ayat-ayat menceritakan tentang indahnya Islam. Bagaimana caranya? Ini jemaah. Ini Quran. Yang terdiri dari kebalik jemaah. Ini Quran yang terdiri dari 114 surat. Ada 6.200 ayat. Engkau baca satu ayat lalu engkau menghukumin Islam. Kemana ayat-ayat yang 6.000 lebih? Seperti tadi yang melihat kepada lukisan terlalu dekat. Engkau melihat detailnya darah. Mundurlah engkau. Engkau akan takjub dengan lukisan itu. Begitu pula dengan Islam. Islam berbicara peperangan. Karena Islam itu bukan hanya di masjid. Di dunia ini ada peperangan. Ada peperangan. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, mungkin sekarang masih terjadi peperangan di beberapa negeri. Agama Islam hadir untuk mengontrol peperangan. Bagaimana peperangan bila terjadi, tidak terjadi kezaliman di sana. Subhanallah. Berbedalah dengan agama-agama yang lainnya. Maka hendaklah kita bangga memiliki kitab Al-Quranul Karim yang berbicara bagaimana Muslim di medan perang. Yang kalau kita lihat, antum kuliah ekonomi nggak akan pernah belajar bagaimana kalau nanti ada musuh yang menyerang Indonesia, apa yang harus antum lakukan? Antum nggak tahu. Kalau antum di teknik pun, antum nggak akan dapat ilmu bagaimana membela negeri ini. Ketika datang pasukan musuh. Begitu pula di kuliah-kuliah lainnya. Kalau antum jadi tentara, jadi polisi, baru belajar antum. Tapi Muslim, enggak. Dengan pedoman hidupnya. Dia benar-benar akan menjaga negeri ini. Sebagai rakyat Indonesia dan sebagai seorang Muslim. Ana Muslim. Ana udah diajarin bagaimana menghadapi musuh. Kalau antum belajar di sekolahnya tentara, antum akan dengar bagaimana tentara itu ketika berperang harus berani. Bunuh musuh. Kesian musuh dia. Biarin, dibunuh. Dalam peperangan konteksnya. Apakah tentara disuruh bunuh dalam kondisi orang-orang di pasar? Tidak, dalam konteks perang. Dan mereka berlatih terus untuk itu. Dan Muslim senantiasa siap siaga. Ahibatifillah, sebelum datangnya Islam, kalau kepingin tahu, apa sih kontribusi Islam itu kepada dunia ini? Kalau sekarang media itu selalu memojokkan Islam ya. Islam radikal ya, ada oknum yang radikal, apakah kemudian umat Islam semua dikatakan radikal? Baca Quran. Tunjukkan di mana ada radikalisme dalam Islam. Kalau ayat-ayat tentang perang itu dikatakan ini sumber radikalisme, berarti harus ditutup yang namanya kuliah-kuliah militer. Karena mereka mengajarkan bagaimana menghadapi musuh. Enggak, memang
Itu kan untuk mempertahankan diri. Ya. Maka hibatifillah, sebelum datangnya Islam, engkau akan lihat dunia ini dalam kegelapan, dalam kezaliman. Dunia ini penuh dengan kebodohan. Ya, kalau kita melihat Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim tentang kondisi dunia sebelum datangnya Rasul SAW. Iyad ibn Himal al-Mujashi, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha nazara ila ahli al-ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum. Allah Jalla Jalaluh melihat kepada penduduk bumi ini. Dan Allah membenci mereka. Baik itu bangsa Arab atau non-Arab. Illa baqaya min ahlil kitab. Kecuali ya ada yang tersisa dari ahlul kitab. Dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang masih berada di atas tauhid. Kok bisa seperti itu? Kenapa Allah benci dengan penduduk bumi? Apa yang terjadi di bumi ini? Ummu Salamah, ibnatu Abi Umayyah ibn al-Mughirah, istrinya Rasulullah SAW, dia salah satu saksi hidup yang hadir pada waktu pertemuan bersama Raja Habasyah, Najasyi, yang waktu itu agamanya Nasrani. Di mana tahun keempat atau kelima kenabian, para sahabat disiksa, dikucilkan, sebagian dibunuh tatkala mereka hendak menampakkan keislaman mereka, tatkala mereka hendak sholat. Mereka tidak melakukan apa-apa kecuali mengatakan la ilaha illallah. Akhirnya para sahabat hijrah. Tatkala tidak mendapatkan kemerdekaan dalam menyembah Allah Azza wa Jalla, mereka hijrah. Sesampainya di Habasyah, apakah orang-orang musyrikin membiarkan para sahabat yang hijrah? Jamaah rahimahullah, kalau ana benci sama tetangga ana pribadi, dendam pribadi, tetangga ana pindah, ana katakan alhamdulillah. Alhamdulillah, selesai dia. Pergi sudah. Ana memang gak suka melihat wajahnya. Tapi kalau kebencian itu berdasarkan agama, ideologi, maka nih orang sudah pindah dikejar sama mereka. Ini menunjukkan kebencian mereka, kebencian ideologi. Kebencian yang berdasarkan keyakinan. Akhirnya orang-orang musyrikin mengirim 2 orang untuk mengembalikan orang-orang yang ada di Habasyah. Kenapa? Kan mereka mau beribadah di sana, nggak gangguin kalian. Nah, ada kebencian di hati mereka terhadap agama Islam. Sehingga mereka kirim orang, mereka melakukan berbagai kegiatan-kegiatan dengan masif supaya bisa sampai ke raja, dan bagaimana raja bisa dipengaruhi agar orang Islam itu dibalikin ke Mekah. Buat apa dibalikin ke Mekah? Untuk disiksa. Untuk dikeluarkan dari agamanya. Mana kebebasan beragama? Nggak ada. Sampai datangnya Islam. Akhirnya Najasyi mengumpulkan uskup-uskup di kerajaan. Uskup-uskup itu diperintahkan untuk membuka kitab-kitab mereka. Kenapa? Karena Najasyi sedang ingin berdialog dengan umat Islam. Disebabkan informasi yang didapat dari 2 orang musyrikin, dari Amr bin al-As bersama Abdullah bin Abi Umayyah, informasi yang didapat itu ingin apa istilahnya kalau dipertemukan itu? Bukan, cross check. Iya. Akhirnya bertanyalah Najasyi kepada umat Islam, kepada sahabat-sahabat Nabi.
Apa kata Najasyi? Ma hadzal din alladhi faraqtum fihi qaumakum wa lam tadkhulu fi dini wala fi dini ahadin min hadhil umam. Aku mau tanya sama kalian, agama apa nih? Yang kalian dengan agama itu berpisah dari agama nenek moyang kalian. Kalian nggak masuk ke agama mereka, kalian nggak masuk ke agamaku, kalian juga nggak masuk ke satupun agama yang ada di muka bumi. Agama apa ini? Agama baru ini. Apa agama ini? Faqalat Ummu Salamah cerita, pada waktu itu yang menjadi jubirnya umat Islam adalah sahabat Nabi, sepupu Nabi alaihi salatu wassalam, Ja'far bin Abi Thalib. Apa kata Ja'far? Ayyuhal malik. Ini ngomong sama raja, panggil raja. Wahai raja. Kunna qauman ahla jahiliyah. Kita nih dulu kaum yang hidup jahiliyah. Hidup dalam kebodohan, ketololan, hidup dalam ketidaktahuan. Kita jahiliyah. Apa yang terjadi sebelum Islam datang? Na'budul asnam. Patung kita sembah. Patung. Jadi kalau sampai hari ini masih ada yang menyembah patung yang dibuat sendiri, batu yang dikasihi pakaian, kemudian mereka sembah, ini jahiliyah. Udah nggak zamannya patung disembah. Ya. Tapi masih ada sampai hari ini kaum yang menyembah berhala. Menyembah bebatuan. Ja'far mengatakan, kami dulu nyembah patung. Dari bodohnya, patung itu kadangkala dibuat dari makanan, dari kurma. Kalau udah lapar dimakan Tuhan. Ada 360 patung di Ka'bah yang kita lihat sekarang. Dulu. Nah, wa na'kulul maitah. Dan kami makan bangkai. Bangkai. Kambing mati, pinggir jalan dimakan. Sapi mati dimakan. Itu jahiliyah. Sekarang aja kita tahu. Nggak boleh jual tiren ayam mati kemarin. Kenapa? Yang makan bangkai jahiliyah. Islam datang nggak boleh lagi makan bangkai. Wa na'til fawahish, dan kami mendatangi perbuatan-perbuatan keji. Zina, segala macam bentuk kekejian kami lakukan sebelum datangnya Islam. Wa naqta'ul arham, kami memutuskan silaturahim. Gara-gara urusan uang, urusan warisan, urusan tanah, urusan kerjaan, kami memutuskan silaturahim. Itu kerjaan kami pada waktu masa jahiliyah. Wa nusi'ul jiwar, dan kami berbuat buruk kepada tetangga. Tidak memperhatikan hak tetangga. Ya'kulul qawiyyu minna dha'if. Nih, di masa jahiliyah, sebelum datangnya Islam, yang kuat makan yang lemah. Itu jahiliyah. Bukan menyayangi yang lemah, dimakan tuh yang lemah. Fakunna ala dzalika hatta ba'atsallahu ilaina rasulan. Kita itu dalam kondisi seperti itu terus sampai Allah Jalla Jalaluh mengutus kepada kami utusan. Na'rifu nasabahum. Kami kenal sama nasabnya. Wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu. Kami tahu ini orang yang amanah. Orang yang jujur. Orang yang menjaga kehormatan dirinya. Bayangkan. Orang Mekah itu tahu sama Nabi Muhammad SAW. Bertahun-tahun Nabi hidup bersama mereka alaihi salatu wassalam. 40 tahun sebelum jadi Nabi. Sebuah masa yang cukup untuk mengenali seseorang. Ya kalau kita baru kenal 2-3 hari, 5 hari, sebulan, 2 bulan. Ya mungkin masih bisa dia menyembunyikan karakter diri, kepribadiannya. Tapi ini 40 tahun hidup bersama mereka. Tahu. Kami tahu dengan
kepribadian dia, dengan karakter dia, orangnya amanah, jujur. Lalu orang itu fada'ana ilallahi ta'ala linuwahidahu wa na'budahu wa nakhlaq ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi minal hijarati wal awthan. Isi dakwah dia mengajak kami untuk mentauhidkan Allah. Untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah. Untuk meninggalkan segala sesembahan. Tuhan-Tuhan yang dulu disembah sama nenek moyang kami. Baik itu patung, baik itu batu, apa saja bentuknya. Itu Nabi mengajak kita untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jal. Bahwasanya Tuhan itu Esa. Nggak boleh menyekutukan Allah Azza wa Jal. Nggak boleh menduakan. Ini kalau bicara mercusuar dunia Islam ini, menyelamatkan manusia dari penghambaan kepada batu. Gimana jemaah? Orang nunduk-nunduk sama batu, minta sama batu, ngomong sama batu. Tuh, yang pertama didakwakan Nabi SAW. Kemudian wa amarana bisidqil hadis. Bicara adab dan karakter, ya. Itu bicara akidah, keyakinan. Hanya Allah yang berhak disembah. Hanya Dia tempat meminta. Hanya Dia tempat menundukkan diri kita. Menghinakan wajah kita. Kemudian Dia nyuruh kita berakhlak mulia. Wa amarana bisidqil hadis. Agar kita jujur ketika berbicara. Ini Islam. Wa ada'il amanah. Agar kita menjalankan amanah. Jadi kalau ada muslim nggak jujur, nggak amanah, ini termasuk prinsip-prinsip dasar akhlak Islam. Maka tolong kau perbaiki. Wasilaturrahim. Dan menyuruh kita untuk menyambung rahim yang kita putuskan. Malah kita diperintahkan untuk menyambung rahim. Wa husnil jiwar. Dan memerintahkan kepada kami untuk berbuat baik kepada tetangga. Tetangga walaupun non-muslim. Itu Islam. Wal kaffi anil maharim wad dam. Dan melarang kita untuk mengambil hak orang. Untuk menumpahkan darah. Wa nahana 'anil fawahish. Kita dilarang juga berbuat kekejian. Dilarang berzina. Yang mau menyalurkan syahwatnya nikah. Ya. Nggak ada pintu zina. Wa qauli zur. Kita nggak boleh juga mengucapkan ucapan-ucapan palsu. Sumpah palsu. Persaksian palsu. Wa akli malal yatim. Dia melarang kita jangan sampai makan haknya anak yatim. Wa qadfil muhsana. Nggak boleh kita dilarang untuk menuduh orang berzina. Wanita baik-baik dituduh berzina nggak boleh. Namanya bully, membuli, mencela itu ada di masa jahiliyah. Lalu kita diarahkan. Wa amarana an na'budallah wahdahu wa la nusyrik bihi syai'an. Dia memerintahkan kepada kita untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Wa amara bis salati. Dia nyuruh kita salat. Salat. Dia nyuruh kita zakat. Dan dia nyuruh kita untuk berpuasa. Lalu disebutkan beberapa ajaran-ajaran Islam yang lainnya. Fasaddaqna. Maka kami beriman sama dia. Kita percaya sama dia, kami beriman, tunduk, wattaba'nahu ala ma ja'a bi. Kita mengikutin beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa'abadna Allah wahdahu falam nusyrik bihi syai'an. Akhirnya kita mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Apa salahnya gitu? Apa salahnya umat Islam? Ketika dia tidak mau menyembah batu, meninggalkan berhala-berhala,
tatkala dia tidak mau berzina, tatkala dia tidak mau memakan hak orang lain, tatkala dia tidak mau mencela, membuli, apa salahnya? Kenapa engkau benci sama Islam? Subhanallah jemaah. Maka di sini Ja'far mengatakan, kemudian kita beribadah kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, wa harramna ma hurrima alaina, kita mengharamkan apa yang Allah haramkan atas kami, wa ahlalna ma ahalla lana, dan kita menghalalkan yang Allah halalkan, kita katakan halal. Setelah itu, nih kaum kami menyerang kami, membenci kami, menyiksa kami, membuli kami, berusaha untuk mengeluarkan keimanan dari hati kami. Mereka ingin kami menyembah patung lagi, ingin kami makan bangkai lagi, ingin kami berbuat zina lagi. Itu yang diinginkan mereka. Itu yang diinginkan musuh-musuh Islam. Agar kita menjadi seperti mereka. Menghalalkan yang diharamkan Allah, mengharamkan yang dihalalkan Allah, dan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam perbuatan-perbuatan keji mereka ingin kita lakukan itu lagi. Lalu kata, walamma qaharuna wa zalamuna wa syaqqu alaina, tatkala mereka menindas kami, menzalimin kami, menyulitkan kami, mereka menghalangi kami untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama kami, kharajna ila baladika, kita akhirnya keluar hijrah ke negerimu, wakhtarnak ala man siwa, kita memilih engkau dari semua raja-raja yang ada, karena kita berharap engkau tidak akan menzalimin kami. Qalat, setelah Najasyi mendengar penjelasan Ja'far, dia nggak langsung percaya. Lisan bisa berdusta. Ada orang yang pintar ngomong, membolak-balikkan fakta. Ya. Najasyi minta bukti. Apa kata Najasyi? Hal ma'aka mimma ja'a bihi 'anillah min syai'? Apakah bersamamu ada yang Allah turunkan kepada dia? Qalat, lalu Ja'far mengatakan, na'am. Faqala lahu Najasyi, faqra'hu alayya. Kalau gitu bacakan. Aku mau dengar. Lalu Ja'far membaca awal dari surat Maryam. Baca tuh awal surat Maryam. Kata Ummu Salamah yang hadir menyaksikannya. Ja'far, umat Islam di sidang. Di situ ada 2 utusan orang musyrikin. Di sini ada raja bersama uskup-uskupnya. Ada yang menonton mereka. Ummu Salamah hadir juga di sana. Ketika itu, Ja'far membacakan awal surat Maryam. Apa kata Ummu Salamah yang melihat? Fabaka wallahi Najasyi. Demi Allah Najasyi menangis pada waktu itu. Hatta akhballa lihyatahu. Sampai jenggotnya basah dengan air matanya. Wabakat asaqifatuhu. Sampai itu yang namanya uskup-uskupnya menangis juga. Hatta akhbalu masahifahum. Sampai Taurat atau Injil yang ada sama mereka itu basah dengan air mata mereka. Lalu kata Najasyi kepada 2 utusan orang musyrikin, aku tidak akan pernah menyerahkan mereka berdua kepada kalian, mereka semua kepada kalian berdua. Dan Najasyi mengatakan, silahkan engkau beribadah di negeriku. Ahibati fillah, ketika Najasyi mendengar berita indah tentang Islam, dia nggak langsung percaya. Dia cross check. Ya, seperti itu seorang ketika mendapatkan informasi. Gimana kalau berita yang didengar buruk? Awalnya kan, dia dengar yang buruk dari utusan orang-orang musyrik itu. Kemudian dia dengarkan dari Ja'far, setelah dengar dari kedua belah pihak, lalu dia minta bukti. Dibacakan Al-Quran. Dan Quran itu ada. Ini loh Qurannya. Kenapa itu nggak baca? Mau terjemahan bahasa Inggris ada. Mau terjemahan bahasa Spanyol ada. Mau terjemahan bahasa Perancis, bahasa Cina,
bahasa apapun ada. Sehingga tatkala ada informasi yang menukil satu ayat tadi berkaitan dengan peperangan, perintah untuk membunuh, lalu lupa dengan 114 surat, engkau akan salah menyimpulkan sesuatu. Ahibbatifillah, Islam datang dengan keadilan. Coba ya kita mau lihat nih, bagaimana sih keadilan yang diajarkan Islam? Coba dibaca surat An-Nahl ayat 90. Nah, tafadhal. An-Nahl ayat 90. Surah An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Barakallahu fiik. Suruh apa? Buat adil. Berbuat baik sama orang. Berbagi sama kerabat. Kemudian melarang perbuatan keji, mungkar, permusuhan, ujaran-ujaran kebencian. Sejak dulu dilarang. Kemungkaran-kemungkaran. Ini pelajaran. Tapi kita kadang-kadang nggak baca. Muslim nggak baca nih. Yang dia baca malah tadi ungkapan orang-orang yang Islamophobia, kemudian menukil ayat tentang pembunuhan, perintah untuk berperang. Ini nih Islam. Islam itu 114 surat. Baca yang benar. Kemudian coba kita buka lagi firman Allah di surat Al-An'am ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Barakallahu fikum. Kita lihat jemaah. Ini Islam. Berbicara tentang bagaimana harta anak yatim. Kapan diberikan.
Berbicara tentang timbangan, tentang takaran, tentang jual beli. Berbicara tentang mudahnya agama Islam, Allah tidak memberatkan hamba melebihi kesanggupan dia. Berbicara tentang bagaimana keadilan ditegakkan walaupun kepada kerabatmu sendiri. Kepada kerabat kita, saudara kita, orang tua kita. Kalau bicara keadilan, ucapkan yang benar. Ini Islam. Jadi kalau ada aturan-aturan bicara keadilan, umpamanya, Islam udah bicara. Bagaimana seorang muslim itu bicara benar, walaupun yang dia hadapin adalah orang tuanya sendiri. Yang nanti mungkin anaknya sendiri, kerabatnya sendiri. Kalau dia jujur, dia akan dipenjara, nggak ada urusan. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kepadamu untuk bicara. Jadi memperbaiki kemiskinan, ya, mengentas kemiskinan, afan, itu udah dibicarakan dari dulu. Bagaimana berbagi kepada kerabat, ngasih kerabat, peduli sama mereka sebelum sama orang lain. Islam datang menentang kasta. Iya, manusia sama semuanya. Kehormatan itu bukan karena engkau kulit putih. Kehormatan itu bukan karena rambutmu lurus. Kehormatan itu bukan karena engkau lebih mancung dari aku. Islam memberikan sebuah ajaran tentang kehormatan. Kehormatan itu bisa diraih oleh setiap umat manusia. Bukan harus anaknya ustadz, anaknya presiden, anaknya menteri. Kulit putih, kulit hitam, kulit... Nggak ada urusan sama itu. Semua dari tanah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hujurat ayat 13. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Subhanallah jemaah. Shadaqallahul adzim. Kita akan semakin faham kalau kita baca Al-Quran ini tentang Islam. Di Indonesia ada berapa etnis, ada berapa suku, bagaimana kondisi mereka. Ada yang kaya, ada yang miskin, bagaimana kulit mereka berbeda-beda. Di Papua berbeda dengan yang berada di Sulawesi. Yang di Sulawesi berbeda dengan yang ada di Jawa. Jawa beda sama Madura. Madura berbeda dengan di Sumatera. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Semuanya itu Allah ciptakan dari satu. Dari Adam alaihissalam. Belum lagi kita keluar negeri. Jadi kalau bicara Bhinneka Tunggal Ika, Islam bicara seluruh penduduk bumi ini. Berbeda-beda. Nah, tapi tujuannya hanya untuk saling mengenal. Bukan agar engkau membanggakan dirimu, merasa karena dari Jawa, oh lebih bagus daripada yang dari Madura. Yang dari Madura merasa lebih bagus daripada yang di Papua. Atau yang ada di Kalimantan, nggak ada. Jadi isu etnis ini jamaah dalam Islam sudah diselesaikan 1400 tahun yang lalu. Sampai Nabi alaihissalatu menegaskan hal ini ketika Haji Wada. Orang-orang Arab ini pada masa itu hidup di jahiliyah. Yang mereka berbangga-bangga dengan nasab-nasab mereka.
Nabi mendudukkan masalah ini pada waktu Haji Wada. Beliau mengatakan, ala kullukum min Adam wa Adam min turab. Ketahuilah kalian semua ini dari Adam. Dari satu orang. Dan Adam tercipta dari tanah. Ala la fadla li Arabiyyin ala ajami. Wala li a'jamiyin ala Arabi. Wala li aswad ala abyad. Wala li abyad ala aswad. Illa bittaqwa. Ketahuilah, orang Arab nggak lebih baik daripada orang non-Arab. Ini prinsip Islam. Islam bukan agamanya orang Arab. Islam ini agamanya alam semesta. Sampai Nabi katakan, orang Arab nggak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Yang putih tidak lebih baik daripada yang hitam. Yang hitam tidak lebih baik daripada yang putih. Terus apa yang menjadikan mereka lebih mulia dari yang lainnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa. Yang paling menjalankan Al-Quranul Karim. Menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling bertakwa. Dan itu yang paling mulia. Jadi nggak ada kasta dalam Islam. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang terhormat. Nah, ada isu Islam ini menindas wanita. Di mana ditindas wanita sama Islam itu? Oh, itu. Warisan, dia dapat separuh laki-laki. Kembali tadi. Melihat lukisan itu, jangan mendekat. Engkau lihat dari belakang. Masalahnya apa? Oh, di situ ada, di detail sana, ada perempuan, seorang anak dapat warisan setengah dari anak laki. Kalau ada dua kakak beradik, laki perempuan, yang laki dapat 2 juta, yang perempuan dapat 1 juta. Ini kezaliman. Ya, kalau mungkin memandang dari sudut itu, engkau akan merasa, kok dizalimin perempuan? Lihatlah mundur ke belakang. Dalam Islam, sebenarnya laki-laki dan perempuan itu sama. Dalam urusan beramal, di depan Allah SWT, sama. Tapi dia kok dapat separuh? Lihat lagi. Ternyata ada perintah yang memberikan nafkah kepada perempuan itu laki-laki. Kemuliaan Islam. Islam menjadikan kewajiban memberi nafkah itu suami. Maka laki-laki dapat 1 nih. Kenapa? Dia punya kewajiban duit itu dibagiin kepada istrinya lagi, kepada anak-anaknya lagi. Kalau seorang istri, nih 2 anak sama-sama ini sudah menikah. Contoh nih. Yang laki dapat 2 juta, dia punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anak-anaknya. 2 juta habis. Si perempuan dapat 1 juta. Nggak habis, uangnya dia aja. Terus bagaimana? Dia nggak punya kewajiban ngasih nafkah sama suaminya. Dia nggak punya kewajiban ngasih nafkah sama anak-anak. Siapa yang wajib? Bapaknya. Maka wanita benar-benar dimuliakan dalam Islam. Dia menjadi ratu, yang kerja suamimu. Yang capek berkeringat suamimu. Yang memberikan makan kepada anak-anakmu suamimu. Itu Islam. Nah, makanya sampai ada orang-orang barat ya. Bagaimana tatkala orang-orang kafir. Ini cerita lama. Mudah-mudahan kita masih bisa mengambil hikmah ya. Bahwasanya informasi yang sampai itu kadang-kala salah. Ini ada seorang syekh berangkat ke Niagara. Dia melihat tuh air terjun yang begitu indah yang diciptakan Allah. Di situ ada perempuan-perempuan dengan pakaian mini sana ya. Melihat kok gayanya gaya orang Arab nih. Dalam pandangan Islam, dalam pandangan dia, Islam ini Arab mungkin. Dipanggillah syekhnya. Lalu ditanya, aku dengar perempuan-perempuan di negeri kalian itu ditindas. Mereka tidak mendapatkan hak mereka. Apa kata syekh ini? Oh, engkau salah informasi. Perempuan-perempuan di negeri kami itu ratu-ratu buat kami.
Kalian tahu, kami kerja capek berkeringat. Hasilnya berikan kepada istri. Berikan kepada anak-anak. Kita itu pembantunya perempuan di sana. Subhanallah, kata mereka. Kata perempuan-perempuan ini, kalau kita punya suami kayak gitu, yang menjadikan istrinya ratu di rumah dia yang capek kerja, oh kita akan cium kaki suami seperti itu. Iya, seperti itu Islam jemaah. Cuma kita kadang-kala merasa, oh perempuan nggak boleh kerja. Bukan nggak boleh kerja. Perempuan wajib kerja. Suami istri saling melengkapi. Laksanakan tugasmu sebagai seorang ibu. Laksanakan tugasmu sebagai seorang ayah. Dua peran ini nggak tergantikan, jemaah. Nggak mungkin sehari si laki jadi ibu, sehari si ibu jadi bapak. Islam benar-benar memuliakan. Cuma ya kadang-kala kita yang salah memahami Islam. Kalau bicara Islam datang dengan kebersihan, sekarang COVID-19 nih bikin ribut, harus hidup bersih. Dari dulu Islam ngajarin bersih. Sholat 5 waktu tuh nggak sah kecuali kalau kita bersuci. Oh cuci tangan, dari dulu Islam ngajarin cuci tangan. Dalam sehari 5 kali, kali 3, 15 kali paling enggak. Dalam sehari. Belum tahu engkau sholat sunnah lagi, cuci tangan lagi, berwudu. Bukan cuma cuci tangan. Kalau sekarang COVID-19 kan, nasihatnya banyak-banyak cuci tangan. Islam, jangan cuci tangan, cuci wajahmu juga. Bisa jadi itu COVID mungkin, virusnya itu datang ke wajahmu. Nggak tahu nggak, makanya sekarang ada masker sama face shield itu, lupa. Karena untuk menjaga, Islam ngajarin cuci tangan sebelum engkau menyentuh lainnya, cuci tanganmu dahulu, bersih. Nanti cuci wajahmu, nanti cuci lagi tanganmu sampai ke siku. Diajarkan. Kaki, cuci juga kaki. Kita ngelihat sekarang kadang-kala orang datang kemana, disemprot kakinya. Islam udah ngajarin cuci. 1400 tahun yang lalu Islam mengajarkan kebersihan, kesucian. Belum mandi, belum tempat sholatnya harus bersih, tempat ibadahnya, subhanallah. Coba dibaca di surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Masya Allah. Sampai urusan di atas ranjang, Quran itu berbicara. Bagaimana engkau mendatangi istrimu? Bicara tentang darah haid. Kenapa nggak boleh istri datangin dalam kondisi haid? Sebelum dokter berbicara, sebelum yang namanya tim medis mungkin mengkaji hal ini, Islam sudah ngajarin. Itu demi kesehatan, demi kebersihan, dan tentunya ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Perempuan harus dihormati. Dalam kondisi haid, dia tuh sakit. Tubuhnya itu nggak nyaman. Jiwanya, mentalnya labil. Maka Allah katakan, suami jangan deketin. Hormati istrimu. Oh, engkau punya nafsu, punya syahwat. Nggak boleh. Sampai kapan? Sampai suci. Sampai suci. Setelah suci, tunggu dulu sampai mandi. Setelah itu lakukan. Tapi sesuai dengan ketentuan Allah. Jangan ngawur mendatangi istrimu.
Allah itu cinta dengan orang-orang yang bertobat kepada Allah dan orang yang bersuci. Baik, ekonomi, Islam bicara ekonomi. Memang yang dipikir nggak ada pembahasan ekonomi dalam Al-Quran Karim. Islam datang untuk menyelamatkan ekonomi dunia. Kalau kita bicara Islam mercusuar dunia, subhanallah. Konsep ekonomi yang dibangun sama Islam jauh sebelum kapitalisme lahir. Jauh sebelum sosialisme lahir. Sistem-sistem itu. Islam datang dengan kesempurnaan. Tapi kita nggak mau. Coba dibuka firman Allah di surat An-Nisa ayat 29. Di surat An-Nisa ayat 29. Nah. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar. Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Kalau kita ingin harta, kita ingin punya uang. Nah, tapi caranya ada aturannya. Jangan makan harta saudaramu dengan cara yang nggak benar. Terus supaya kita tahu mana yang benar dan tidak benar, belajar lagi. Kadang-kala kita berdagang nggak belajar. Kita bisnis nggak belajar. Kita bercocok tanam nggak belajar. Padahal dalam semua hal itu Islam telah memberikan arahan. Bagaimana seharusnya ekonomi itu dibangun. Saling ridho. Iya. Saling ridho, tapi ada lagi aturan nggak boleh riba, nggak boleh menipu, nggak boleh ngurangin timbangan, macam-macam. Baik. Dan yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, coba dibuka firman Allah di surat Al-Anfal ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qitali iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru biannahum qaumun la yafqahun. Wahai Nabi Muhammad SAW, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Barakallahu fikum. Ayat ini yang dikatakan bahwasanya menghasut orang-orang untuk berperang. 20 melawan 200. 100 melawan 1000, jangan takut. Itu di medan perang. Tatkala ada peperangan, bagaimana Muslim bersikap? Ya, harus berani. Ada perbedaan niat. Muslim berperang bukan untuk memperluas tanah dia, untuk memperkaya diri dia, enggak. Dia hendak menegakkan kalimat Allah. Sedangkan orang-orang kafir, mereka enggak paham kenapa mereka berperang.
Sehingga perintah untuk semangat dalam memerangi musuh-musuh di medan perang itu kumpulkan dengan ayat tentang penghormatan kepada wanita, ayat tentang kesucian, ayat tentang ekonomi. Karena itulah Islam, sebuah kumpulan ajaran yang Allah turunkan kepada Nabi SAW lewat kalamnya, lewat wahyunya yang tertulis dalam Al-Quranul Karim yang kemudian dipraktekkan oleh Rasul SAW. Jamaah, ana memang sengaja tidak menyebutkan tentang mungkin ada ilmuwan-ilmuwan muslim yang mereka memberikan kontribusi tentang masalah ekonomi, masalah teknik, ada yang menemukan ini dan itu, karena sejatinya ada sesuatu yang lebih besar dari itu semua. Yaitu bagaimana kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan mengajak umat manusia untuk masuk ke agama ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana persilahkan. Dibuka termin tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana solusi saya cara menghadapi orang tua yang berhubungan dengan riba? Dan bagaimana nasib anak saya yang makan hasil riba? Dan satu lagi, menghadapi ayah yang setiap ada masalah minum khamr atau minuman keras. Syukron ya Ustadz. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jamaah, gimana kita menghadapi kondisi yang seperti itu ya. Benar-benar menyedihkan ya. Tatkala orang tua menganggap remeh riba. Bahkan ada pandangan yang mengatakan kalau nggak pakai riba nggak bisa hidup. Padahal Muslim yakin ajaran Allah SWT adalah yang paling sempurna. Dan itu yang benar. Tadi lagi ayahnya kalau ada masalah minum khamr. Emangnya tatkala minum khamr, tatkala nyabu yang kita lihat, sabu-sabu khamr ini menjadi solusi buat orang-orang yang bermasalah. Apakah masalah mereka selesai? Tidak. Mereka adalah orang-orang pengecut yang lari dari masalah. Mereka mau lupa. Mereka seperti seekor burung onta yang dikejar oleh pemburu. Lalu burung onta itu memasukkan kepalanya di dalam pasir. Dan dia tidak melihat pemburu itu. Dia berpikir masalahnya selesai. Padahal dia sedang diikat oleh masalah itu. Maka nasihat anak buat seorang anak. Jangan berhenti untuk memberi nasihat kepada orang tua. Ya, dengan cara menumbuhkan keimanan mereka. Seperti ceritanya Ja'far tadi. Dimulai dengan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dimulai dengan menceritakan tentang kebesaran Allah. Dilanjutkan dengan apa sih yang Allah inginkan dari kita. Kalau bicara rizki, ketahuilah sebelum kita lahir, sebelum kita sekolah, sebelum kita bisa bekerja, Allah itu udah kasih rizki sama kita. Lalu kenapa tatkala kita sudah bisa bekerja, tatkala kita sudah bisa berpikir, kita kemudian takut untuk tidak mendapatkan rizki. Akhirnya kita makan dari rizki yang haram. Maka kuatkan keimanan orang tua. Kalau bicara anak, gimana yang makan dari kerja riba orang tuanya? Selama anak itu tidak bisa mencari nafkah sendiri, ya semoga hal itu tidak mengapa. Karena sang anak mendapatkannya bukan dengan cara riba. Tapi dia mendapatkan sebagai nafkah buat dia. Adapun orang tua yang punya masalah kemudian melarikan kepada khamar, kasih tahu dia di mana sebenarnya solusi untuk masalah itu. Rasulullah SAW, kana idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Beliau alaihi salatu wassalam ketika punya masalah, beliau larikan ke sholat. Kenapa larinya ke sholat? Karena di situ dia bermunajat kepada pencipta langit dan bumi ini yang kalau mau menyelesaikan masalah kita, dia hanya mengatakan kun fayakun. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua dari Ummu Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Ustadz sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini ana bekerja.
Ana sangat ingin menunjukkan kalau Islam itu sangat memuliakan wanita dan berusaha memakai pakaian sesuai sunnah. Saat ini karena pandemi orang-orang pakai masker. Ana pelan-pelan berusaha untuk pakai niqab. Tapi kantor Ana bilang nggak nyaman dengan mengatakan Ana seperti teroris. Mohon nasihatnya agar Ana bisa istiqomah, Ustadz. Syukron jazakumullah. Jamaah, stigma cadar teroris, jenggot teroris itu masih ada. Walaupun kita tahu Bapak Kapolri yang terdahulu, Bapak Badruddin Haiti sudah membuat pernyataan bahwasanya teroris itu tidak dilihat dari penampilan, tapi dilihat dari ideologi dan pemikiran dia sebenarnya. Dan Islam jauh dari terorisme. Islam agama yang datang membawa rahmat. Berarti PR kita masih panjang. Bagaimana masih ada yang Islamfobia. Bicara cadar, nah, itu menjadi salah satu identitas muslimah. Walaupun kita tahu hukum cadar sendiri, ada perbedaan pendapat di antara para ulama fikih tentang hal itu. Sebagian mewajibkan, sebagian mengatakannya sebagai sebuah kemuliaan yang perlu dilakukan oleh seorang muslimah dan menjaga kehormatan dirinya. Kemarin rame ribut juga tentang seorang qari'atul Quran yang ikut lomba membaca Al-Quran Karim, yang diharuskan dia membuka cadar. Kenapa? Siapa yang nyuruh? Muslim. Punya ilmu agama? Punya. Memang ada masalah, jemaah. Ada orang-orang ini yang ketakutan dengan identitas Muslim. Mau baca Quran, yang mau dibaca Quran. Dia pakai cadar, yang cadar itu dipakai sama istri-istri Nabi Muhammad SAW. Nabinya dia. Apa yang harus dilakukan? Ya, tadi yang sampaikan PR kita masih banyak. Memahamkan kepada umat bahwa Islam itu indah sebenarnya. Tadi bicara jilbab, bicara cadar, itu salah satu ajaran Islam. Tapi kalau dikatakan tadi umpamanya dituduh teroris, macam-macam, ya engkau pakai masker aja. Masker nggak apa-apa. Masker diwajibkan. Masker nggak pakai didenda. Cadar dipermasalahkan. Jadi kalau bicara masker kita takut sama yang namanya COVID-19. Cadar kita takut dengan fitnah sebenarnya. Yang jauh lebih bahaya daripada COVID-19. Tapi kembali hukum cadar itu memang ada dua pendapat ulama. Maka menurut Ana ketika anti di kantor mungkin bermasalah, silahkan nanti cukup pakai masker. Semoga itu paling tidak dapat menggantikan beberapa tugas jadi cadar itu. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang ketiga dari Ibu Nadia. Ustadz izin bertanya, apakah Syiah masih agama Islam dan diterima Allah? Dan bagaimana bisa Syiah terbentuk? Syukron. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam jamaah. Penting kiranya memang membahas tentang Syiah. Karena di pandangan dunia, Syiah adalah bagian Islam. Bagaimana kalau kita melihat pembagian umat Islam itu ada Sunni, ada Syiah, seperti itu. Apakah Syiah masih Islam? Tergantung Syiah yang mana. Ana hanya ingin menyampaikan bahwasanya Syiah Isna Asyariyah. Yang hari ini mungkin adanya di Iran. Dan mulai mereka menyebarkan ajaran mereka di negeri kita di Indonesia. Yang beberapa tahun terakhir ini Syiah mungkin sedang gerilya. Dia tidak muncul lagi. Tokoh-tokoh mereka ada. Mereka itu Qurannya beda sama kita. Oh, kata siapa Ustaz? Ana berangkat ke Iran sama Qurannya. Nah, sekali lagi yang sampaikan tadi, tatkala kita mau berbicara, memandang sesuatu, pandanglah dari jauh supaya engkau bisa melihat.
Semua sisi-sisinya. Bukan hanya dari satu sisi. Tapi bagaimana pendapat mereka tentang Abu Bakar? Kafir buat mereka. Bagaimana pendapat mereka tentang Omar? Kafir buat mereka. Utsman, kafir buat mereka. Sahabat-sahabat Nabi yang banyak, kafir, murtad mereka. Yang beriman hanya beberapa gelintir. Itulah Syiah. Yang mereka memiliki ajaran-ajaran yang menyimpang. Baca dari segala sisi. Dan sebagian ulama mengeluarkan mereka dari Islam ketika pemikiran-pemikiran mereka memang sudah menyimpang dari Islam. Terus bagaimana mereka menyebar? Kadangkala faktor yang membuat sebuah aliran itu tersebar itu kekuasaan. Nah, dan itu yang dilakukan oleh Syiah. Bagaimana mereka berusaha untuk mendekati kekuasaan. Seperti yang terjadi di Iran dengan kekuasaan mereka. Mereka kemudian menjalankan ideologi mereka. Dan mereka adalah ajaran yang haus darah kalau kita melihat. Dan sejarah membuktikan itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Makanya nasihat anak kepada umat Islam ketika belajarlah Al-Quran dan Sunnah. Makanya Quran dan Sunnah, bukan Quran dan Syiah. Quran dan Sunnah. Dengan itu insya Allah kita akan terhindar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dan semoga Allah menyelamatkan kita dan anak keturunan kita dari fitnah syubhat. Salah satunya ya pemikiran-pemikiran Syiah dan yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang keempat dari Ibu Widya Wahyuningsi. Dalam melaksanakan sholat tahajud lebih diutamakan atau lebih afdol yang mana? Apakah banyak melakukan banyak rakaat atau perpanjang surat-surat dengan membaca mushaf saat sholat tahajud? Demikian Ustadz, mohon pencerahannya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini pertanyaan buat yang Islamnya sudah mau naik. Naik kemana? Naik tingkat. Karena ada Islam standar. Islam standar itu yang wajib lah. Pokoknya kita melaksanakan yang wajib. Sholat yang 5 waktu. Tapi Muslim itu harus lebih baik. Bagaimana dia melaksanakan yang sunnah-sunnah. Karena tatkala dia beribadah yang baik kepada Allah, itu akan berdampak kepada karakter dia, kepada kehidupan dia. Di dunia dan di akhirat. Kalau bicara sholat malam, mana yang lebih utama? Memperpanjang berdirinya atau memperbanyak rakaat. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW. Beliau juga menjelaskan dalam beberapa hadis bahwasanya sebaik-baiknya sholat itu yang panjang berdirinya. Sehingga satu rakaat. Kadang-kadang Rasulullah SAW membaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Ali Imran. 5 juz satu rakaat. Sehingga rakaatnya Nabi Muhammad SAW itu hanya 11 atau 13. Seperti itu. Jadi kalau kita bisa lebih panjang lagi bacanya tadi dengan membaca mushaf, tafadhol. Mau berapa rakaat? 11 rakaat, 13 rakaat, ahlan wa sahlan. Bukan berarti nggak boleh lebih dari itu. Namun yang lebih baik tatkala kita memperpanjang berdirinya daripada menambah rakaatnya. Apalagi engkau sholat sendiri. Kalau jadi imam kan memikirkan makmum. Tapi ketika engkau sholat sendiri, maka baca mushaf, nggak ada masalah. Kemudian perpanjang berdirimu. Namun ada satu catatan. Rasulullah SAW mengatakan, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jangan sampai hari ini antum baca Masya Allah 5 juz, besok nggak sholat malam. Maka lebih baik sedikit-sedikit tapi sampai mati kita mengamalkannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kelima dari Abu Marsal kepada Al-Mukarram Ustadz Syafiq. Ustadz, jika malam hari setelah sholat Isya sebelum tidur kita melakukan sholat witir dan saat pertengahan malam kita bangun lalu mendirikan sholat tahajud, apakah kita mesti mengakhirinya dengan sholat witir juga? Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah, sholat witir ini ingat termasuk sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam kondisi beliau musafir atau di rumah. Dua sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan. Witir dan qabliyah subuh. Nabi juga berwasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kepada Abu Dzar, kepada sahabat-sahabat yang lainnya, beberapa wasiat, salah satunya adalah agar tidak tidur kecuali sholat witir. Jadi sholat witir itu sebelum tidur. Sholat witirnya sholat malam. Sholat malam itu dikerjakannya mulai ba'dal isya sampai subuh. Gimana kalau sudah sholat witir tapi malam bangun? Kalau engkau biasa bangun sholat tahajud, maka witirnya diakhirkan. Jadi kalau biasa memang sudah pasang alarm mau sholat tahajud dan biasa sholat tahajud, witirnya jangan sebelum tidur. Karena Rasulullah SAW berpesan, ij'alu akhira salatikum al-witr. Jadikan penutup sholat kalian itu witir. Kalau sebelum tidur itu penutup tidurnya, engkau witir, alhamdulillah. Jadi mungkin subuh bangun, alhamdulillah udah sholat witir. Tapi kalau ada harapan sholat tahajud, maka witirnya diakhirkan. Gimana kalau ternyata anak pikir nggak bangun Ustaz, tapi ternyata bangun. Witir udah tadi. Apakah anak sholat witir lagi atau waktu tahajud tanpa witir? Cukup witirnya satu kali. Karena nggak boleh witir 2 kali dalam satu malam. Hada wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-6. Ustadz, sehubungan dengan hadis yang mengatakan barang siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Apa sajakah yang harus kita lakukan untuk menjaga Allah? Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jemaah, ini pertanyaan yang terakhir tapi bisa 1 jam lagi menjelaskannya. Kalau bicara bagaimana hadis Nabi SAW yang mengatakan ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah pasti menjaga. Kita ini dalam kehidupan ini tidak akan selamat tanpa penjagaan Allah. Antum mau punya bodyguard, mau dijaga sama polisi, mau rumahnya pakai pagar tinggi, mau ada CCTV-nya, kalau Allah ingin rumah kita ditelan bumi, ditelan bumi. Rumah, CCTV-nya, satpamnya, isinya ditelan bumi. Dan Allah telah melakukan itu kepada orang-orang sebelum kita. Kita tahu dengan Qarun. Bagaimana kekayaan dia, bagaimana bodyguard dia, bagaimana rumah dia. Maka kalau bicara penjagaan, penting seorang muslim mencari penjagaan Allah. Selesai sholat kita mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, engkau maha penyelamat ya Allah. Engkau yang memberikan keselamatan, dari engkau keselamatan. Maka untuk mendapatkan keselamatan dan penjagaan dari Allah, jagalah Allah. Dengan cara melaksanakan perintah Allah SWT. Gimana kita akan melaksanakan perintah Allah kalau kita nggak belajar? Maka akhirnya harus belajar dulu. Kita tahu, oh ini ternyata yang Allah minta kita jalani. Apa yang perlu kita jaga? Allah mengatakan, hafidhu ala salawat. Jagalah salat-salat kalian. Jagain salat kita. Apa yang perlu dijaga? Walladzina hum li furujihim hafidhun. Orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Oh berarti harus jaga nih. Kalau ingin dijaga Allah, jaga kemaluan kita dari melakukan yang haram. Jadi secara umum menjaga Allah adalah dengan menjaga perintah-perintah Allah. Laksanakan yang Allah perintahkan. Jauhi yang Allah larang. Allah akan menjaga kita. COVID-19 ini banyak orang menjaga protokol kesehatan. Nggak jagain Allah dia. Dia sibuk menjaga protokol kesehatan. Dia menjaga bagaimana virus tidak masuk ke mulutnya, dia pakai masker. Tapi dia lupa menjaga mulutnya dari kata-kata yang kotor. Menjaga mulutnya dari kedustaan. Dia cuci tangan supaya bersih dari virus. Dia lupa menjaga tangannya dari menyentuh yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita dalam menyelamatkan negeri kita dari pandemi ini, cara yang paling manjur adalah menjaga Allah Azza wa Jalla.
Karena sejatinya yang menurunkan bala itu Allah dan yang mengangkatnya Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan ya. Kurang lebihnya Anda mohon maaf, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Jamiah SMP Islam Al-Azhar 10 Kembangan ya, yang telah mengundang Ana benar-benar bergembira dan semoga semuanya diberkahi sama Allah dan mendapatkan pahala atas apa yang dikerjakan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana mohon undur diri Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.